era, ya, kemunculan kebenaran, munculnya kebenaran. Hak telah muncul. Dan insya Allah kita ini sebagai pelopor-pelopornya. Ketika solid yang hak ini, ketika sudah memang pantas untuk diberi kemenangan, maka Allah akan hancurkan sistem tagut, sistem jahiliyah. Kadang-kadang ada orang yang anti dengan kata-kata sistem tagut. Sistem tagut itu sistem di luar dari sistem Allah. Pemimpin tagut itu pemimpin di luar dari yang ditetapkan oleh Allah. Namanya melampaui batas, maksudnya. Melampaui itu di luar. Selain bahasa lainnya itu. Sistem Allah kepemimpinannya dua sebutannya. Kalau bukan Nabi, Khalifah. Maka di luar kepemimpinan itu, itulah yang disebut pemimpin tagut. Di luar dari sistem an-nubuwah dan sistem al-khilafah, itulah sistem tagut. Maka Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah, ya, pemimpin. Maksudnya itu wali-walinya Allah itu memimpin. Siapa walinya Allah? Nabi dan Khalifah. Memimpin manusia dari kegelapan, dari kejahiliahan kepada cahaya. Memimpin dengan wahyu. Sementara orang-orang kafir itu auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Orang-orang kafir itu dipimpin oleh selain, di luar dari kepemimpinan Nabi dan Khalifah. Mereka memimpin dengan akal, tidak dengan wahyu. Ataupun kalaupun ada wahyu yang diambil, dicampur-campur di situ. Akal-akal profesor-profesor, akal-akal Belanda-Belanda segala macam dicampur, diramu di situ jadi satu. Aturannya itu membawa manusia dari yang tadinya lurus dibawa kepada kegelapan. Ulaika ashabun narihum fiha. Mereka itu diancam neraka dan mereka kekal di neraka. Jadi, saudara kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Islam. Ya sering kita sebut ulil amri minkum. Kalau ulil amri itu satu, tapi kalau ulil amri minkum itu banyak. Kalau ulil amri, pemimpin Islam. Kalau ulil amri minhum, pemimpin mereka, orang-orang kafir. Kalau ulil amri minkum, pemimpin orang-orang beriman di antara kalian. Di Penajam ini ada ulil amri minkumnya, pemimpin Penajamnya. Nanti di Sotek lagi, lebih kecil lagi, ada ulil amri minkumnya. Di Indonesia ada ulil amri minkumnya. Tapi ulil amri untuk seluruh dunia itu namanya khalifah. Itu satu dia. Maka ketika turun perintah, itu dari khalifah turun ke bawah sampai mas'ulul ummah. Umat itu hanya diperintah untuk taat kepada ulil amri minkum. Jadi tidak ada taat kepada ulil amri minhum, itu tidak ada. Maka ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Ya, sebagaimana kisah suatu hari Rasulullah SAW mengutus pasukan. Ya, di sana ada Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Banyak orang-orang senior di situ. Tapi justru Rasul mengangkat amirnya itu adalah orang yang baru masuk Islam, baru 3 bulan. Namanya Amr bin As. Rasul memilih Amr bin As. Kenapa kok dia tidak memilih Abu Bakar? Ya karena namanya Rasul dibimbing oleh Allah. Rasul tahu bahwa yang tahu situasi
di situ adalah Amr bin As, maka dipilihlah dia. Keputusannya kadang-kadang aneh. Keputusannya Amr bin As itu tidak sesuai dengan yang umum-umum. Malam-malam kedinginan. Biasanya menurut pemahamannya Umar bin Khattab itu ya bikin api unggun untuk memanasi badan kaum muslim. Ternyata Amr bin As tidak setuju, melarang. Umar bin Khattab tadinya merasa ini jangan-jangan kita ini sengaja mau dikasih loyo ini sama Amir ini biar kalah kita besok. Tapi kata Abu Bakar, wahai Umar, Rasul perintahkan kita kepada Amir di antara kita, dan itu pilihan Rasul, Amr bin As itu. Tidak mungkin Rasul salah pilih. Itu Abu Bakar itu yang mengatakan bahwa kita diperintah untuk taat saja, sami'na wa ata'na saja. Itu belum seberapa api unggun itu, melarang menghidupkan api. Ketika pagi-pagi Amr bin As minta air karena dia merasa junub. Pas disentuh air itu mau mandi, mau wudu, Amr bin As dingin. Saya tidak mandi lah, tayamum saja. Kata Umar bin Khattab, tidak bisa tayamum kalau ada air, tidak bisa, harus mandi. Kata Amirnya, tidak, saya tayamum saja. Tambah mulai nyeleneh ini Amir ini. Tapi apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, pesan Rasul, taat kepada ulil amri minkum. Karena kata Rasul, siapa yang taat kepada amirku, berarti dia taat kepadaku. Kemudian yang terakhir, pas pasukan perang sudah dianggap menang, diperintahkan oleh Amr bin As untuk mundur. Menurut hitung-hitungannya pada umumnya biasa pasukan, kalau sudah kocar-kacir seperti itu musuh, malah justru maju. Tapi malah Amirnya perintahkan mundur. Itu perintahnya Amir, sami'na wa ata'na. Tapi apa kemudian setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, malah dibenarkan Amr bin As. Jadi ini adalah suatu bukti bahwa apa? Bahwa ketika ada suatu permasalahan itu, insya Allah Amir itu akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat itu ada di antara mereka yang mengatakan, seandainya ada doaku yang diterima, maka ya Allah, aku mohon kepadamu, tuntunlah amirku. Kenapa? Kalau Amir benar, maka insya Allah seluruhnya akan benar. Tapi kalau Amirnya salah, maka seluruhnya akan salah. Maka doakan kepada Amir-Amir itu. Amir siapa? Amir Islam, bukan Amir Togut yang didoain. Ini kadang-kadang orang tahu hadisnya, tapi salah pasang dalil. Doa-doa kita ini, kaum muslimin ini diperuntukkan untuk ulil amri minkum, pemimpin Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tempo hari kita ada perintah tersurat. Meskipun awalnya banyak yang mengira itu bukan dari khalifah, karena agak tidak sesuai dengan khalifah.